Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live Tribun Travel Update edisi Selasa 9 Agustus 2022. Dan seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live Tribun Travel Update selengkapnya. Penangkaran Rusa Wan Abdurrahman menjadi salah satu wisata menarik untuk dikunjungi bersama keluarga dan anak-anak. Sebab tempat ini bisa dimanfaatkan sebagai area konservasi sekaligus tempat wisata edukasi Tribuners. Di sini para pengunjung bisa mengamati, memberi makan hingga berinteraksi langsung dengan sejumlah rusa langka. Dan bagaimana keseruan di sana, rekan kami Agustina Suryati dari Tribun Lampung akan melaporkannya untuk Anda. Silakan rekan Agustina. Baik, terima kasih rekan Ariska. Jadi seperti yang telah diinformasikan barusan, penangkaran rusa Tahura War ini atau Wan Abdurrahman menjadi tempat wisata yang bisa dikunjungi oleh keluarga, terutama untuk anak-anak. Jadi penangkaran rusa Tahura ini merupakan wisata yang bisa jadi lokasi edukasi bagi anak-anak apabila ingin mengenal habitat dan juga kehidupan rusa dari Timor. Jadi rusa Timor ini merupakan rusa tropis yang terletak di beberapa sudut wilayah Indonesia, termasuk di area Sumatera, di mana rusa ini merupakan hewan yang dilindungi di sini. Pengunjung bisa melakukan aktivitas seperti mengamati bagaimana rusa bertarung atau bagaimana ciri-ciri rusa ingin kawin, atau bisa juga pengunjung memberi makan rusa dan juga berfoto, lalu bisa juga berinteraksi langsung dengan rusa tersebut. Rusa yang ada di penangkaran rusa Tahura Wan Abdurrahman tersebut merupakan rusa yang sudah jinak yang bisa berinteraksi dengan pengunjung. Jadi ada sekira 48 rusa yang ada di penangkaran rusa tersebut. Namun tidak semuanya rusa bisa ditunjukkan, bisa berinteraksi dengan pengunjung. Hanya rusa-rusa tertentu saja yang diperbolehkan berinteraksi dengan pengunjung. Pengunjung bisa memberi makan rusa dengan rumput yang telah disediakan oleh petugas. Jadi rusa biasanya diberi makan dengan rumput gajah dan juga rumput odot. Jadi pengunjung bisa membayar rumput tersebut dengan biaya Rp5.000. Pengunjung bisa memberi makan rusa serta bisa berfoto dan juga berinteraksi langsung. Untuk tiket masuknya, penangkaran rusa ini hanya dibanderol Rp5.000 saja untuk satu orang, plus Rp1.000 untuk biaya asuransi apabila terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan di dalam area penangkaran tersebut. Budget tersebut terbilang sangat murah Tribuners bagi wisatawan, terutama untuk keluarga dan anak-anak. Dan bisa jadi rekomendasi karena dengan budget yang cukup murah tersebut, wisatawan tidak hanya belajar satu hal tentang rusa saja. Jadi wisatawan masih bisa belajar hal lain selain rusa, seperti di dalamnya itu masih ada rumah lebah trigona yang bisa dipelajari dan juga dicicipi madunya. Kemudian wisatawan juga masih bisa mengenal spesies pohon langka seperti pohon kemiri, durian, lalu yang paling langka itu ada pohon silongken. Jadi
bisa dilihat di sana wujud pohonnya. Biasanya wisatawan banyak yang belum mengetahui wujud pohonnya, namun hanya tahu bentuk buahnya saja. Jadi di sana ada banyak sekali pohon rindang, sehingga pohon rindang itu membuat nuansa menjadi semakin sejuk dan tenang. Wisatawan juga bisa bersantai di taman, anak-anak juga bisa bermain di taman yang cukup luas, di mana taman tersebut terdapat hamparan rumput dan juga bebatuan serta pondokan dan juga gazebo yang bisa digunakan secara gratis untuk semua pengunjung. Jadi apabila Tribuners ingin berkunjung ke penangkaran rusa Tahura tersebut, pengunjung bisa mengunjungi ke alamat Jalan Wan Abdurrahman di Kedaung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Sekian, Arisa. Baik, rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung, terima kasih atas laporan Anda. Selanjutnya kita akan menuju ke Kota Makassar, Tribuners. Di sana ada satu destinasi wisata andalan yang menarik, ada Pulau Samalona, Tribuners. Pulau Samalona ini menyajikan keindahan pasir putih dan laut biru yang membentang. Dan selain menikmati keindahan, di pulau ini Anda juga bisa snorkeling dan berburu spot foto. Dan untuk melihat detail keindahan di sana, ada rekan kami Nurul Hidayah dari Tribun Timur. Silakan informasi Anda, Nurul. Halo, selamat siang Tribuners. Selamat siang Mila, hari ini saya akan mengajak Tribuners untuk mengunjungi salah satu destinasi wisata alam yang andalan di Kota Makassar, namanya Pulau Samalona. Nah, Pulau Samalona ini terletak di Kota Makassar dan tidak jauh dari anjungan Pantai Losari, Tribuners. Di pantai ini, Tribuners bisa melihat indahnya bentang laut yang sangat luas dan juga pasir putih. Nah, di sini Tribuners bisa banyak hal yang bisa kita lakukan di Pantai Samalona ini, Tribuners. Salah satunya adalah snorkeling dengan melihat terumbu karang yang ada di sekitaran Pantai Samalona ini, kemudian kemudian menyewa speedboat dan juga bermain voli pantai atau sekedar menikmati kelapa muda yang dijual oleh masyarakat sekitar, Tribuners. Nah, untuk mengunjungi Pantai Samalona ini, Tribuners harus terlebih dahulu naik perahu kecil atau naik kapal pinisi yang ada di anjungan Pantai Losari tentunya, Tribuners. Nah, kemarin saya mendapatkan kesempatan untuk mencoba untuk menggunakan kapal pinisi, menggunakan kapal pinisi menuju Pulau Samalona ini, Tribuners. Nah, maksud saya, kapal pinisi ini merupakan kapal kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan dan di sini sudah ada penyewaannya, Tribuners. Dan untuk bentukannya sendiri itu ada 3 lantai di mana Tribuners bisa berfoto-foto ria di lantai pertama dengan latar layar kapal yang membentang dan juga pemandangan laut yang sangat luar biasa. Sementara untuk di lantai 3 ada juga beberapa furnitur yang sengaja diletakkan oleh pengelola. Seperti itu, ada rumput stainless juga, dan ini tentunya sangat menarik sekali untuk sebagai tempat berfoto dan tentunya hasilnya sangat bagus, Tribuners. Nah, jika kita menggunakan kapal pinisi ini menuju Pulau Samalona itu hanya memakan waktu sekitar 15 hingga 20 menit saja. Dan untuk penyewaannya sendiri, kemarin saya sempat bertanya kepada pihak pengelola, ada 3 paket yang ditawarkan, Tribuners. Pada paket pertama, yakni pagi hingga siang hari, dengan makan siang itu hanya 300.000 rupiah saja per orangnya ya, Tribuners. Sementara untuk paket sunset, di mana Tribuners bisa menikmati pemandangan matahari terbenam dari Pulau Samalona ini dengan perjalanannya dimulai pada sore hari hingga matahari terbenam. Itu harganya Rp200.000. Sementara ada juga paket full day yang kemarin sempat saya coba.
paket full day ini kita mendatangi 2 pulau, yakni Pulau Samalona dan juga Pulau Kodingareng. Nah, untuk paket full day ini juga dilengkapi makan siang, camilan, dan masih banyak lagi, dan tentunya harganya cukup mahal Tribuners, yakni 575.000 untuk satu orangnya. Sekian Tribuners, sekian laporan Nurul Hidayah langsung dari Kota Makassar. Baik, rekan Nurul Hidayah dari Tribun Timur, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, di Kota Lama Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, ada sejumlah bangunan peninggalan Belanda, mulai dari kuburan Belanda, gedung Baparda, hingga pesanggrahan Belanda. Sejumlah tempat ini bisa menjadi rekomendasi wisata sejarah untuk Anda saat berada di Kendari, Tribuners. Tempat-tempat tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk mengenang perjuangan pendahulu dalam mengusir penjajah di bumi Anoa. Lantas seperti apa detail tempat bersejarah ini akan disampaikan oleh rekan Husni Hussein dari Tribun News Sultra. Silakan rekan Husni. Ya, baik, rekan Nariska di studio dapat saya laporkan bahwa betul kawasan Cagar Budaya Kota Lama Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara ini dapat menjadi alternatif bagi Tribuners yang ingin menikmati akhir pekan, terlebih momentum HUT perayaan RI Republik Indonesia yang ke-77, mengingat banyak sekali peninggalan sejarah kolonial Belanda yang dapat dijumpai di kawasan Cagar Budaya Kota Lama Kota Kendari ini. Nah, berdasarkan pantauan kami di lapangan pada minggu pekan kemarin, walaupun memang kawasan Cagar Budaya ini bukan lokasi favorit atau lokasi populer di Kota Kendari, namun tetap saja banyak warga Kota Kendari, entah itu dari kaula muda hingga dewasa, yang asli menikmati nuansa Kota Lama di kawasan Cagar Budaya ini dan asik bersuah foto di tempat-tempat sejarah. Misalnya saja, yaitu ada pasenggerahan yang sebelumnya pernah dijadikan sebagai tempat rumah jabatan gubernur pertama hingga rumah jabatan gubernur Sulawesi Tenggara yang ketiga. Kemudian ada Baparda, yang mana Baparda ini merupakan tempat perkumpulannya atau gedung yang dijadikan sebagai tempat upacara berkumpulnya orang-orang pada zaman dahulu. Kemudian ada sekolah Cina yang memang kabarnya pada zaman dahulu di lokasi ini merupakan tempat banyaknya pemukiman Cina, yang memang pada saat itu juga pemukiman Cina dikhususkan begitu untuk sekolah di sekolah yang telah difasilitasi oleh Belanda. Kemudian di tempat yang sama, karena memang lokasi ini tidak jauh berbeda antara satu dengan bangunan yang lainnya, maka dari itu Tribuners saat berkunjung di Cagar Budaya Kota Kendari, kawasan Kota Lama Kota Kendari ini dapat menjumpai beberapa sejumlah peninggalan dari kolonial Belanda tersebut. Misalnya juga seperti sejarah kolonial Belanda yang saat ini terpantau masih berdiri kokoh di kawasan Cagar Budaya Kota Lama Kendari. Demikian rekan Nariska di studio. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Husni Hussein dari Tribun News Sultra. Kita beralih ke pesisir barat Lampung, Tribuners. Di sana ada wisata menarik yang dikenal dengan nama Gua Matu. Gua Matu ini lokasinya dekat dengan pusat kota Krui, Tribuners. Tepatnya di Pekon Wai Sindi Hanuan, Kecamatan Karya Penggawa, pesisir barat Lampung. Saat mengunjungi wisata ini, Anda akan disuguhkan dengan keindahan pantai Samudra Hindia. Lantas bagaimana keindahan di sana? Kita sudah terhubung dengan rekan Saidal Arif dari Tribun Lampung. Silakan rekan Saidal. Baik, rekan Rizka, terima kasih. Jadi benar sekali ketika kita berkunjung ke Provinsi Lampung, mungkin salah satu tempat wisata yang menjadi alternatif yaitu wisata religi Gua Matu yang berada di Kabupaten Pesisir Barat ya. Lokasi dari Gua Matu ini sendiri tepatnya berada di Pekon ataupun desa Wai Sindi Hanuan di Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat. Kalau kita dari arah Bandar Lampung itu harus melewati jalan lintas barat ya. Jalan lintas barat Krui dan Bengkulu. Jadi tepat di jalan lintas barat tersebut juga
di sebelah kirinya ada pintu gerbang ya, bertuliskan selamat datang ya. Untuk masuk ke lokasi Gua Matu ini, para pengunjung tidak dipungut biaya. Kemudian setelah kita masuk ke pinggiran pantai, pinggiran gua, itu para pengunjung langsung disuguhkan dengan pemandangan alam yang cukup eksotis, kemudian langsung dihadapkan dengan Samudra Hindia. Kemudian di pinggiran Gua Matu itu juga terdapat banyak tempat duduk atau bersantai bagi para pengunjung untuk menikmati alam sekitar. Untuk sampai ke mulut gua tersebut, para pengunjung harus melewati jalanan yang menurun, yaitu harus melewati jalan anak tangga yang berjumlah 299 anak tangga ya. Kemudian setelah kita datang ke berada dekat pintu gua tersebut, aroma khas dari penunggu gua tersebut sangat tercium, sangat menusuk ya, yaitu kotoran daripada kelelawar ya. Kemudian setelah itu kita akan ditanyakan oleh juru kunci ataupun kuncian dari Gua Matu ini sendiri, karena untuk diketahui Gua Matu ini sendiri ini sangat mistis ya di Krui. Kalau bisa dikatakan di Jawa itu ada dikenal dengan Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan, maka di Sumatera ini ada yang disebut dengan Kerajaan Matu, yaitu Matu Krui. Jadi konon diceritakan juga Gua Matu ini mempunyai 12 kerajaan gaib, yaitu yang panglima tertingginya disebut dengan Ratu Matu ya. Kemudian setelah dekat, biasanya para pengunjung itu ditanyakan oleh juru kunci itu maksud dan tujuan kita berwisata di sana. Apakah hanya sekedar ingin melihat-lihat atau ada mempunyai maksud-maksud yang lain. Setelah itu, juru kunci ini akan memanjatkan doa-doa tertentu dan menyampaikan maksud kedatangan kita. Dan benar saja ketika kita memang berkunjung ke sana, memang aura mistisnya itu sangat terasa, karena memang di atas mulut gua itu terlihat sangat tampak ya 4 ular besar yang memang kalau menurut juru kuncinya itu jelmaan dari penunggu gua tersebut. Dan saat itu juga kita diterima dengan baik oleh penghuni gua. Di dalam Gua Matu ini juga banyak sekali kelelawar, atau bisa dikatakan ribuan bahkan jutaan kelelawar. Saat kita berada di dalam gua itu terasa sangat lembab ya, seperti hujan dari kotoran kelelawar itu. Kemudian setelah itu juga pintu gua ini sendiri tepat langsung berhadapan dengan Samudra Hindia. Setelah itu kita diajak oleh juru kunci untuk melihat pelabuhan dari 12 kerajaan gaib tersebut, yaitu yang tepat berada di layar kaca kita saat ini. Menurut juru kunci, disinilah tempat pelabuhan ataupun aktivitas daripada 12 kerajaan gaib tersebut. Kemudian juru kunci juga mengatakan untuk berkunjung ke wisata religi ini, para pengunjung harus selalu menjaga kesopanan, terutama pakaian yang sopan. Siapapun dia, kata dia, itu harus menjaga kesopanan, sebab itu demi keselamatan para pengunjung sendiri. Selain itu juga para pengunjung juga ketika berkunjung di sini harus dengan hati yang ikhlas, dengan niat tulus, tidak ada niat untuk menantang ataupun mencoba para penunggu di sini, karena sudah terlalu banyak orang-orang yang datang berkunjung ke sini ingin mengadu kesaktian, cuman berakhir dengan sesuatu yang tidak kita inginkan. Kemudian untuk diketahui juga, kerajaan gaib Gua Matu Krui ini juga sangat kental bagi masyarakat adat di Kabupaten Pesisir Barat, karena berkaitan langsung dengan para sultan-sultan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat khususnya, atau bisa dikatakan langsung dia mempunyai hubungan dengan kerajaan Lampung, yaitu kerajaan skala Berak pada zamannya. Jadi sepertilah mistis-mistis yang sangat kental ya. Kemudian juga biasanya masyarakat Pesisir Barat ini juga meminta bantuan kepada kerajaan-kerajaan gaib di sini ketika terjadi musibah ataupun ada nelayan yang tenggelam, kemudian ada orang yang hanyut di pantai-pantai yang ada di Krui ini. Mereka diminta untuk membantu mengeluarkan jasad-jasad
nelayan tersebut. Jadi mungkin sekali lagi bagi tribuner yang ingin berkunjung ke Gua Matu ini memang harus menjaga adab-adab kesopanan, kemudian harus menggunakan pakaian-pakaian yang cukup rapi ya. Mungkin dari segi sejarahnya memang kerajaan Gua Matu ini juga mempunyai andil ya, karena diceritakan juga dari mulut-mulut warga sekitar juga, kerajaan gaib ini juga membantu warga Krui pesisir barat untuk mengusir penjajahan Belanda, sehingga Belanda pada 350 tahun menjajah Indonesia tidak mampu untuk masuk ke wilayah Krui. Jadi demikian yang bisa saya laporkan rekan Ariska. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Saidal Arif dari Tribun Lampung. Tribuner Sekretariat Daerah Halmahera Barat Syahril Abrazak melepas 16 kontingen pramuka kuartir cabang Halmahera Barat untuk kegiatan Jambore Nasional. Pasalnya Jambore Nasional 2022 ini dimanfaatkan untuk menampilkan kebudayaan Halmahera Barat di kancah nasional. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Faisal Amin dari Tribun Ternate. Silahkan rekan Faisal. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat Tribuners. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat pada Senin kemarin melakukan upacara bersama 16 kontingen pramuka dari Kabupaten Halmahera Barat untuk mengikuti atau melepaskan kontingen-kontingen tersebut untuk mengikuti perkemahan Jambore Nasional yang dilaksanakan di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Ini telah melakukan kesiapan-kesiapan sebelumnya saat ini maupun pada Kabupaten Halmahera, Produk mempesan kepada para kontingen dari Halmahera Barat ini yang terutama adalah pada kegiatan-kegiatan yang bertradisional seperti Jambore Nasional ini banyak kegiatan-kegiatan yang ditampilkan saat pelaksanaan kegiatan pada pelaksanaan kegiatan. Nah, dari itu saya berpesan kepada para kontingen ini bahwa akan menampilkan beberapa kebudayaan-kebudayaan yang akan nanti ditampilkan pada saat kegiatan pramuka yang bernasional tersebut. Satu kegiatan yang sudah menjadi kegiatan tahunan yang selalu diikuti oleh para kontingen pramuka dari seluruh provinsi. Pelepasan pada kontingen ini juga diikuti oleh beberapa OPD yang hadir pada saat itu, yang menjadi titik pegangan atau pesan yang disampaikan pada acara tersebut adalah bagaimana para kontingen yang untuk memberikan atau menampilkan terbaik bagi Halmahera Barat pada perkemahan di bumi perkemahan nanti. Meskipun pada perkemahan Jambore Nasional ini hanya bersifatnya hanya bagaimana menampilkan lebih banyak menampilkan permainan ataupun kreatif dibandingkan dengan perkemahan Jambore lainnya. Namun Syahril juga berharap bahwa kontingen-kontingen dari Halmahera Barat ini mampu menampilkan kebudayaan Halmahera Barat seperti tarian-tarian maupun makanan serta tradisi-tradisi yang lainnya yang ditampilkan dalam bentuk tarian maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, sekedar diketahui bahwa budaya Halmahera Barat ini selain pada Jambore Nasional, di Halmahera Barat juga ada suatu event yang bertaraf nasional, yaitu Festival Teluk Jalolo yang sudah dilaksanakan pada bulan Juni kemarin, di mana event ini menampilkan budaya-budaya lokal khususnya Maluku Utara maupun di Halmahera Barat itu sendiri.
Ada pun beberapa tarian-tarian yang ditampilkan, yaitu tarian soya-soya maupun tarian cakalele yang sudah menjadi tradisi atau kebiasaan-kebiasaan para orang Maluku Utara saat melakukan suatu kegiatan. Demikian Ariska dari Halmahera Barat. Baik, rekan Faisal Amin dari Tribun Ternate, terima kasih atas laporan Anda. Tribuner, selanjutnya ada rekomendasi wisata untuk Anda yang ada di Kota Tondano, Kabupaten Minahasa. Ada kolam pemandian air panas Makarios, Tribuners. Di pemandian Makarios ini, pengelola tak hanya menyediakan kolam air panas saja, namun di sana juga ada kafe yang bisa digunakan untuk bersantai, Tribuners. Dan meski baru buka, pemandian air panas ini seakan tak pernah sepi dari pengunjung. Bahkan saat malam hari pun, tempat ini masih ramai dikunjungi wisatawan. Dan untuk mengetahui suasana di sana, ada rekan kami Rio Nur dari Tribun Manado yang akan memberikan informasinya untuk Anda. Silahkan rekan Rio. Ya, terima kasih rekan Ariska. Jadi salah satu rekomendasi tempat wisata di Tondano, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, yakni kolam permandian air panas Makarios yang ada di Tondano. Di mana Tondano ini terkenal memang dengan sumber mata air panasnya karena ada keberadaan danau Tondano, merupakan danau yang punya sumber air panas, sehingga di sekitar danau ini banyak tempat-tempat yang menawarkan jasa pemandian air panas. Khusus di pemandian air panas ini, yang justru yang ramainya pada sore dan malam hari, bahkan banyak kaula muda yang memanfaatkan kolam pemandian air panas ini untuk bisa bersantai bersama-sama dengan keluarga maupun teman-teman. Bahkan sampai pukul 10 hingga tengah malam masih ada saja yang menikmati, karena air panasnya ini sangat pas memang untuk menghilangkan rasa dingin, karena Tondano sendiri terletak di daerah dataran tinggi, sehingga pada malam hari udaranya cukup dingin, maka sangat pas kemudian berendam di air panas. Memang di selain tempat pemandian ini ada juga beberapa tempat yang bisa menjadi pilihan warga untuk datang menikmati kolam permandian air panas. Harganya sendiri sangat terjangkau. Untuk bisa menikmati fasilitas ini bisa hanya mengeluarkan Rp20.000 per orang. Di situ juga pengunjung bisa memesan makanan ringan, ada menu mie, ada menu nasi goreng, atau ada juga pisang goreng dan kopi panas maupun teh panas untuk menghilangkan menghangatkan tubuh dari udara dingin yang ada di Tondano. Sementara kolamnya sendiri pun sangat bagus, karena kolamnya sendiri memang kolam seperti kolam renang pada umumnya, yang memang dasarnya warna biru, sehingga airnya juga jernih, sehingga sangat asik untuk menikmati berlama-lama berendam di pemandian air panas ini. Demikian rekan Ariska. Baik, rekan Rio Nur dari Tribun Manado, terima kasih atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Tribuners, Pateten Community menyelenggarakan pesta rakyat di lapangan PT IKI, Kelurahan Pateten 2, Kecamatan Air Tembaga. Pembukaan pesta rakyat ini ditandai dengan pemukulan alat musik khas Minahasa oleh Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri. Pembukaan tersebut berlangsung cukup meriah dengan sejumlah persembahan hiburan dari panitia pelaksana. Dan bagaimana suasana di sana? Kita sudah terhubung dengan rekan Christian Wayungkere dari Tribun Manado. Silakan rekan Christian. Ya, selamat sore rekan Ariska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, dapat kami laporkan terkait dengan semarak menyambut hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia tahun 2022 di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Ada komunitas yang menyelenggarakan pesta rakyat. Judulnya atau tema kegiatannya adalah pesta rakyat, di mana kegiatan tersebut telah dimulai dan dibuka secara langsung pada hari Senin malam tanggal 8 Agustus tahun 2022 oleh Wali Kota Bitung Insinyur Maurits Mantiri
serta jajaran pemerintah Kota Bitung, ada juga anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Bapak Fudian Kalo dari fraksi PDI Perjuangan, dan pemerintah setempat, panitia pelaksana, komunitas Pateten, dan tamu undangan lainnya di lapangan PT IKI di Kelurahan Pateten 2, Kecamatan Tembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Dan dalam kegiatan itu menurut Stephen Bahmid selaku Ketua Panitia Pelaksana, pesta rakyat ini digelar dalam rangka menyambut HUT ke-77 kemerdekaan atau HUT ke-77 Republik Indonesia tahun 2022, di mana nantinya ada beberapa kegiatan-kegiatan yang akan digelar, basar-basar UMKM, perlombaan-perlombaan kesenian, dan ada juga taman bermain yang disiapkan oleh panitia. Nantinya pelaksanaan pasar rakyat Pateten Community ini akan berlangsung beberapa hari di lapangan PT IKI Pateten Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, dan dalam pembukaan tadi malam diisi dengan hiburan atau kesenian seperti tarian-tarian Katrili, ada juga tarian dari daerah Gorontalo, dan ada juga dari tim kesenian Sanggar Pier Tendian Kota Bitung, dan juga ada penampilan dari orkes pemuda Kristen atau pemuda Gemim dari Jemaat Smyrna Kelurahan Batu Lubang, Kecamatan Lada Selatan, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Demikian Ariska, laporan dari Kota Bitung, Sulawesi Utara. Selamat sore. Baik, terima kasih rekan Christian Wayungkere dari Tribun Manado. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Wali Kota Bitung Maulid Mantiri serta Ketua Panitia Pelaksana Pesta Rakyat Stephen Bahmid. Berikut liputan lengkapnya. Sebagai Ketua Panitia telah menyampaikan beberapa hal poin penting dalam rangka mengangkat harkat kegiatan aktivitas mereka tempat ini. Ini bukan kerja biasa-biasa saja, tapi ini kerja luar biasa yang sudah ditampilkan oleh anak-anak muda dalam lingkup Pateten Community yang notabene telah memberikan karya besar membantu pemerintah di dalam rangka menghadapi ulang tahun yang ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia ini. Mereka mengisi dengan kegiatan positif yang tentu saja ini sangat membahagiakan kami, kita semua. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih, tidak ada yang sempurna dalam hidup kita semua. Pasti ada yang kurang. Kalau yang kurang hanya mereka yang tidak mau terlibat membantu kegiatan ini, atau mereka yang kemudian mengganggu kegiatan ini yang dilaksanakan oleh mereka. Saya lihat mereka, saya tadi bercanda dengan Pak Fabian dan Pak Udin, saya bilang kalau acara dibikin anak muda, ternyata mereka tanpa batas, free-free saja berpikirnya, enak-enak. Kalau dirancang oleh orang tua, terlalu banyak perhitungan, terlalu banyak pertimbangan. Namun perlombaan ini bukan hanya untuk sekedar bersenang-senang. Hal ini juga dapat menjadi pelajaran untuk kita semua, bahwa untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, dibutuhkan yang namanya perjuangan. Selain itu, dengan perlombaan ini, kita sama-sama belajar untuk sportif dan berjiwa besar untuk menerima apapun hasilnya. Kami selaku panitia juga mengucapkan terima kasih kepada peserta lomba yang telah berpartisipasi dalam kegiatan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Tribuners, Dieng Culture Festival merupakan salah satu event populer yang banyak ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dan setelah absen karena adanya pandemi COVID-19, Dieng Culture Festival akhirnya akan kembali digelar, yakni tanggal 2 hingga 4 September 2022 mendatang di Desa Wisata Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Dilansir dari tribunnews.com, event budaya tahunan ini bermula dari gagasan kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis Dieng Pandawa. Dengan misi pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar Dieng, kelompok ini berupaya menggabungkan antara konsep budaya dan wahana wisata alam.
Setelah Pok Darwis Dieng Pandawa berhasil bekerja sama dengan Dieng Ekoturism, Dieng Culture Festival bisa terlaksana untuk pertama kalinya pada tahun 2010 silam, Tribuners. Meski nama Dieng Culture Festival baru dikenal pada tahun 2010, namun ternyata sebelumnya memang telah ada kegiatan yang serupa. Hanya saja dulu dikenal dengan nama Pekan Budaya Dieng, Tribuners. Pekan Budaya Dieng ini dulunya digelar oleh masyarakat beserta para pemuda Dieng Kulon. Lalu setelah berjalan 3 tahun, masyarakat berinisiatif membuat Pok Darwis Dieng Pandawa dan mengubah nama Pekan Budaya Dieng menjadi Dieng Culture Festival yang dikenal luas hingga saat ini. Benar, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan saya Ariska Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Sebebasnya. Bebas ongkir juga sebebasnya di Tokopedia. Memang pada waktu itu Presiden langsung memerintahkan ketika saya sudah dilantik, ada 3. Yang pertama adalah mempercepat proses sertifikat PTSL. Ibu sedang ngurus apa? Sertifikat tanah. Coba jumlahnya berapa? 9, Pak. Loh, kok banyak sekali? Udah lama sekali itu berarti? Iya, ternyata adalah calo. Apa yang kemudian jadi terobosan, Pak? Ya, ini kan apa yang Bapak sampaikan tuh jadi keluhan kita semua. Nggak selamanya kita sebagai usaha itu benar. Dan saya orangnya percaya takdir. Ini wabah dunia. Rumah tangga kita dalam berpolitik, kedewasaan. Waduh, mati ya. Halo Detiker, saya Alvito Dinova Ginting. Anda menyaksikan belak-belakan di Detikcom. Tamu kita hari ini cukup istimewa karena ketika beliau menjabat, kemudian beberapa terobosan sudah dilakukan. Barangkali orang sempat bertanya mengapa orang dengan latar belakang militer ditempatkan di posisi tersebut. Tapi kemudian sepak terjangnya di awal sudah kita lihat, salah satunya rasanya memang pesan dari Pak Presiden untuk pemberantasan mafia tanah benar-benar dipegang teguh dan dilaksanakan sesuai dengan amanah yang diberikan. Bukan hanya mafia yang bersifat gerombolan dalam tanda kutip begitu, bahkan dari internal juga menjadi bagian yang disapu oleh Menteri ATR BPN yang menjabat kali ini. Saya akan berbincang dengan Bapak Hadi Cahyanto. Apa kabar, Pak? Terima kasih, baik. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Ini Bapak setelah jadi Panglima kemudian pensiun dari Panglima, orang kemudian sering berspekulasi. Pak Hadi ini cocoknya di sini, cocoknya di situ. Ada yang bilang di KSP, ada yang bilang di perhubungan, ada yang kemudian bilang di mana-mana lah gitu. Tapi kemudian kenapa Pak Presiden menyerahkan Mandalika nih sebagai awalan gitu. Kemudian baru setelah ada reshuffle, kita baru tahu di ATR BPN. Kok ngurusin tanah ya gitu? Apa hubungannya? Gimana sih Pak awalnya Pak setelah
selesai jadi Panglima, Bapak dipanggil oleh Pak Presiden, background story-nya kayak gimana? Iya, memang pada waktu itu saya juga kaget setelah dipanggil Bapak Presiden. Sore hari saya sedang olahraga, tiba-tiba dari ajudan menginfokan Bapak segera menghadap Bapak Presiden karena ada tugas. Ada tugas. Oke, saya berangkat. Kemudian setelah saya diterima, Pak Presiden menyampaikan, Pak Adi akan saya masukkan di kabinet sebagai Menteri ATR BPN. Secara otomatis saya langsung terima kasih Bapak Presiden atas kepercayaan berikan kepada saya. Namun saya langsung tanya, Pak, ATR BPN ini kan ilmu baru bagi saya, Pak. Tapi Presiden dengan tenang, begini Pak Adi sudah punya modal ketika menjadi Panglima TNI, karena saya lihat Pak Adi matang di ilmu teritorial. Justru itulah ilmu itu yang nanti akan banyak diimplementasikan di Kementerian ATR BPN ini. Komunikasi sosial itu yang penting, langsung dengan masyarakat. Ada tugas spesifik Pak yang diberikan? Memang pada waktu itu Presiden langsung memerintahkan ketika saya sudah dilantik, ada 3. Yang pertama adalah mempercepat proses sertifikat PTSL sebanyak 126 juta bidang seluruh Indonesia. Kemudian Presiden juga berpesan agar menyelesaikan sengketa konflik pertanahan, konflik agraria, dan mafia tanah. Dan yang ketiga adalah membantu percepatan proses untuk pengadaan tanah, termasuk tata ruang di IKN. Nah, 3 hal tersebutlah yang akhirnya saya coba kalkulasi apa yang harus saya lakukan supaya dalam waktu dekat saya sudah bisa melaksanakan. Dan biasa kalau dari mantan tentara itu biasanya strategi perang itu yang digunakan. Ya, 2 strategi yang saya langsung gunakan. Adalah operasional tempo, adalah saya melakukan kegiatan ini langsung dengan waktu cepat, adalah dengan terlalu bertubi-tubi, atau kita laksanakan bertahap. Nah, setelah saya lihat di lapangan, saya harus melaksanakan strateginya adalah bertubi-tubi, harus saya datangi di seluruh tempat. Kemudian yang sinyalmennya apa? Bapak mendatangi tempat yang apa? Pertama kali adalah saya coba berbicara dengan beberapa masyarakat di sekitar tempat tinggal saya saja, nggak usah jauh-jauh. Sampelnya yang deket-deket aja dulu ya? Iya. Saya tanya, bagaimana dengan pengurusan sertifikat tanah? Mereka mengatakan, wah susah Pak, dipersulit, susah, mahal, lama, punglinya banyak, ada mafianya, dan dia mengatakan justru mafianya itu orang dalam semua Pak. Baru ABC Kecap Manis Plus, daging asap New Zealand berkualitas, kedelai hitam ABC legendaris berpadu sempurna. Hasilnya adalah rasa yang istimewa. Oh begitu? Iya. Waduh ya, saya terima saja. Tapi saya sampaikan, coba nanti saya lihat dan nanti tolong dilihat hasilnya. Begitu. Kemudian saya tanya lagi untuk para pegawai ya. Saya tanya, gimana kalau ngurus sertifikat? Katanya susah Pak. Tapi saya pengen ngurus sendiri, nggak punya waktu. Loh kok bisa? Iya karena saya harus bekerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kalau saya harus ngurus itu hari kerja, kemungkinan saya ada kesulitan Pak. Karena saya dengar katanya lama dan berbelit-belit. Saya kan harus izin 1 hari, belum tentu diizinkan oleh pimpinan saya. Oke, saya terima. Lah, 2 masalah itulah yang ini saya kembangkan. Oke. Dan apa yang kemudian jadi terobosan Pak? Ya ini kan apa yang Bapak sampaikan tuh jadi keluhan kita semua, ngurusin setelah kita menyicil berpuluh tahun